Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa akhir-akhir ini alam seperti sedang marah pada manusia? Banjir datang tiba-tiba, panas ekstrim makin terasa, dan bencana seolah tak henti menyapa. Fenomena ini membuat kita bertanya, apakah ini semata-mata bencana alam atau justru tanda bahwa hubungan manusia dengan alam sedang tidak baik-baik saja? Hari ini kita hidup di tengah kondisi yang disebut sebagai krisis ekologi. Kerusakan lingkungan terjadi hampir di setiap sudut kehidupan kita. Mulai dari sungai yang tercemar sampah, hutan yang terus berkurang, hingga perubahan iklim yang membuat cuaca semakin tidak menentu. Sampai banjir yang melanda Sumatera. Ironisnya, semua ini sering kita sebut sebagai bencana alam, padahal dalam banyak kasus, manusia memiliki peran besar di dalamnya. Dalam perspektif Islam, alam bukanlah objek yang bebas dieksploitasi. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai penguasa yang bertindak semaunya. Artinya, ada tanggung jawab moral dan spiritual dalam cara manusia memperlakukan lingkungan. Disinilah konsep dakwah berbasis eko-dakwah menjadi sangat relevan. Eko-dakwah adalah bentuk dakwah yang menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan wujud nyata dari keimanan seseorang. Dakwah tidak lagi hanya berhenti pada ceramah di mimbar, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini menegaskan bahwa tindakan merusak lingkungan bukan hanya persoalan sosial atau ekologis, tetapi juga persoalan iman dan akhlak. Maka, membuang sampah sembarangan, merusak alam, atau bersikap abai terhadap lingkungan sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Eko-dakwah mengajak umat Islam untuk memahami bahwa iman yang hidup selalu melahirkan kepedulian. Ketika seseorang benar-benar menyadari perannya sebagai khalifah, ia akan menjaga alam bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran akan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyuarakan kesadaran menjaga alam. Agama hadir sebagai sumber nilai dan panduan moral yang membimbing manusia dalam menghadapi krisis kehidupan, termasuk krisis ekologi. Dakwah lingkungan bukanlah dakwah yang menghakimi, melainkan dakwah yang mengajak, menyadarkan, dan menuntun. Dalam konteks dakwah kontemporer, pendekatan yang digunakan harus dialogis dan persuasif. Agama tidak hanya berbicara tentang dosa dan pahala, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan kehidupan. Dengan cara ini, dakwah menjadi lebih relevan dan mampu menyentuh realitas yang sedang dihadapi. Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari krisis etika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia." Ayat ini mengajarkan kita bahwa bencana tidak selalu harus dimaknai sebagai hukuman, melainkan bisa menjadi bentuk teguran dan peringatan. Disinilah pentingnya etika dakwah. Seorang pendakwah tidak cukup hanya menyampaikan pesan kebaikan, tetapi juga harus mencerminkan nilai tersebut dalam perbuatannya. Dakwah akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan keteladanan. Bagaimana mungkin kita menyeru kepada kebaikan jika dalam keseharian kita justru ikut merusak alam? Maka, dakwah lingkungan menuntut konsistensi antara pesan yang disampaikan dan sikap yang ditunjukkan. Dakwah yang paling kuat bukan hanya terdengar dari lisan, tetapi terlihat dalam tindakan nyata. Menjaga lingkungan bukanlah tugas segelintir orang saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, melainkan kewajiban setiap insan beriman. Eko-dakwah mengingatkan kita bahwa merawat bumi adalah bagian dari merawat iman. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari kesadaran diri, dari lingkungan terdekat kita. Karena bumi yang kita rusak hari ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan kepada generasi mendatang. Dan dakwah yang sejati adalah dakwah yang membawa rahmat bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.